Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Biologi dari kelas TT4611 Universitas Telkom. Di kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu biomimikri, yaitu mengenai pengembangan panel surya yang tipis terinspirasi dari sayap kupu-kupu. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dulu. Perkenalkan, nama saya Raka Fabianto dengan NIM 11012230067. Perkenalkan, nama saya Aura Sabila Putri Dunia dengan NIM 1101223214. Hai, perkenalkan, nama saya Pamela Alicia dengan NIM 11012239194. Perkenalkan, nama saya Rizky Salabri Maulana dengan NIM 1101223198. Hai, nama saya Muhammad Fadlur Rahman Sairan dengan NIM 1101223178. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa itu biomimikri? Di sini aku ingin menjelaskan tentang biomimikri. Jadi, biomimikri atau biomimikry adalah mengacu pada bentukan dan fungsi dari alam yang karakteristiknya dapat diadopsi atau memberikan solusi untuk kebutuhan dan masalah manusia. Kenapa kelompok kami memilih ide untuk membuat panel surya yang terinspirasi dari sayap kupu-kupu? Karena pada saat ini energi menjadi permasalahan utama hampir seluruh negara di dunia. Hal ini disertai dengan energi yang merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan permasalahan energi akan menjadi kompleks ketika kebutuhan yang diperlukan meningkat akan energi dari seluruh negara yang ada di dunia dalam menopang pertumbuhan ekonomi yang membuat persediaan cadangan energi konvensional menjadi berkurang. Lalu panel surya itu apa sih? Panel surya adalah rakitan sel surya fotovoltaik yang dipasang dalam bingkai atau yang biasanya berbentuk persegi panjang, dan kumpulan panel PV yang bertata rapi disebut fotovoltaik sistem atau susunan surya. Panel surya menangkap sinar matahari sebagai sumber energi radiasi yang diubah menjadi energi listrik dalam bentuk listrik arus searah atau biasa disebut DC. Selanjutnya, Oke, baik. Panel surya adalah bahan terbuat dari semikonduktor yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Permasalahannya itu adalah daya keluaran yang dihasilkan oleh panel surya bergantung pada intensitas cahaya yang mampu ditangkap oleh panel surya. Dengan kata lain, semakin besar intensitas radiasi yang ditangkap oleh panel surya, maka semakin besar daya keluaran yang mampu dihasilkan oleh panel surya. Nah, sekarang kita ke prinsip kerja sel surya. Sel surya itu bekerja berdasarkan efek fotoelektrik pada material semikonduktor untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Berdasarkan teori Maxwell tentang radiasi elektromagnet, cahaya dapat dianggap sebagai spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Pendekatan yang berbeda dijabarkan oleh Einstein bahwa efek fotoelektrik mengindikasikan cahaya merupakan partikel diskrit atau kuanta energi. Dualitas cahaya sebagai partikel dan gelombang dirumuskan sebagai E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda, di mana cahaya pada frekuensi F atau sebuah gelombang datang dalam bentuk paket-paket foton dengan energi sebesar E. H adalah konstan Planck 6,625 kali 10^34 J/s dan C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 meter per sekon. Sifat cahaya sebagai energi dalam paket foton ini yang diterapkan pada sel surya. Nah, seperti inilah prototipenya, di mana panel suryanya akan dibuat mirip dengan sayap dari kupu-kupu tersebut. Inspirasi dari ide ini berasal dari kupu-kupu mawar. Sayap kupu-kupu mawar mirip dengan sel solar, di mana dia dapat menyerap sinar matahari. Bahkan sayap untuk sel kupu-kupu mawar ini dapat menyerap matahari lebih baik. Nah, dari sinilah inspirasi tersebut muncul untuk membuat sel surya yang tipis serta efisien. Manfaat dari ide ini yang pertama adalah lebih efisien untuk menyerap panas. Kita tahu bahwa inspirasi ide ini berasal dari sayap kupu-kupu mawar, di mana dia dapat menyerap panas secara baik. Maka dari itu kita akan mengimplementasikannya ke dalam ide ini, di mana dia akan mendapat menyerap panas secara lebih efisien. Selanjutnya, karena panas surya menggunakan energi matahari, maka kita secara tidak langsung telah menghemat energi listrik. Selanjutnya, karena ini ditujukan untuk pengguna rumah, maka pengaturan dan pemakaiannya akan lebih mudah. Oke, selanjutnya di sini ada cara pembuatannya. Yang pertama,
Cuci tangan terlebih dahulu sebelum memegang bahan-bahan pembuat panel surya, agar tidak ada lemak atau minyak yang akan menempel. Kedua, potong kawat tembaga dengan ukuran sama persis dengan ukuran panel pemanas yang ada di dalam kompor listrik. Lalu yang ketiga, tembaga yang telah dipotong kemudian bersihkan dengan menggunakan amplas atau sikat kawat sehingga tidak ada kotoran yang dapat menghambat proses penyerapan energi matahari. Selanjutnya yang keempat, setelah tembaga dibersihkan, kemudian taruh di atas kompor listrik lalu bakar dengan voltase tertinggi. Lakukan proses pembakaran ini selama 30 menit hingga lapisan tembaga berubah warna menjadi hitam. Kemudian yang kelima, setelah proses pembakaran selesai, selanjutnya diamkan lapisan tembaga hingga dingin secara alami selama kurang lebih 20 menit. Setelah dingin, maka lapisan tembaga akan berkerut sehingga lapisan oksida menyusut. Yang keenam, cuci dan gosok tembaga secara perlahan dengan tangan di bawah air yang mengalir. Kemudian yang ketujuh, potong lembaran tembaga lain seukuran dengan tembaga pertama. Kemudian tekuk kedua lembaran tembaga, yaitu tembaga pertama dan kedua, lalu masukkan ke dalam botol plastik. Kemudian yang kedelapan, pasang capit buaya pada lembaran tembaga pertama dan pada lembaran tembaga kedua. Kemudian pasangkan kabel dari tembaga kedua ke terminal positif dan kabel dari tembaga pertama, yaitu yang telah dibakar, ke terminal negatif dari ammeter. Yang kesembilan yaitu kemasukan air garam yang telah dipanaskan ke dalam botol dengan hati-hati dan jangan membasahi capit buaya. Oke, sekian saja penjelasan dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Nah, sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Dadah.